Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Finarkan Rozak, NIM 2102076 dari kelas 3A Prodi PGSD Penjas. Di sini saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari soal-soal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak. Baik, untuk soal yang pertama, coba jelaskan apa kaitannya konsep pertumbuhan dan perkembangan dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar, yaitu membantu pembentukan otot dan tulang menjadi maksimal, yang dimana pada akhirnya hal ini dapat menunjang pertumbuhan si kecil, membantu untuk dapat menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, baik fisik, motorik, dan juga mental sosial. Kaitan konsep pertumbuhan dan perkembangan akan berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas yang dimana melibatkan kekuatan fisik dan berbagai organ tubuh. Lanjut, untuk soal yang kedua, coba jelaskan tentang perkembangan hidup sepanjang hayat. Perkembangan manusia yang berlangsung seumur hidup, maksudnya bahwa perkembangan manusia itu tidak hanya di masa bayi sampai dewasa saja, melainkan mulai sejak dalam kandungan sampai manusia tidak bernyawa, atau bisa dibilang sudah meninggal. Mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua. Kemudian terjadi perubahan aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan sosial. Pola-pola perubahan mula-mula bersifat meningkat, kemudian menurun. Lanjut, soal yang ketiga. Kenapa stunting sangat berbahaya bagi generasi mendatang? Karena stunting ini berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Hal ini disebabkan karena kekurangan zat mikro dan makro dalam tubuh tidak terpenuhi secara maksimal, sehingga pembentukan fungsi sel tubuh dan lainnya tidak sempurna. Lanjut, soal yang keempat, apa yang dialami siswa jika siswa tersebut mengalami stunting? Jika siswa tersebut mengalami stunting, yaitu yang pertama, yang terjadi pada siswa tersebut yaitu akan mengalami kesulitan dalam proses belajar, karena stunting ini memperlambat perkembangan otak maupun fisik. Dan soal yang terakhir, yaitu jika kalian menjadi guru di kemudian hari, apa yang Anda lakukan terkait konsep DAP dalam proses pembelajaran? DAP itu kan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak. Jadi guru itu tidak diminta untuk mengubah segala sesuatu yang dilakukan, melainkan menyelaraskan tindakan pendidikan mereka dengan pengetahuan mengenai perkembangan anak. Jadi yang saya lakukan, misalnya saya jadi guru, yang pertama itu pengalaman belajar melalui situasi nyata. Maksudnya tuh jadi menyesuaikan dengan keadaan sekitar gitu. Lalu memilih bahan belajar sesuai dengan minatnya, dan pengembangan keterampilan bahasa komunikasi melalui kegiatan berbicara, mendengarkan, dan bercakap-cakap. Mungkin sekian jawaban-jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.